Baik, selamat sore Bu Junita, apa kabar? Selamat sore Pak, kabarnya baik Pak. Luar biasa Pak. Oke, jadi Bu Junita, di waktu kita yang sangat terbatas ini, kira-kira Bu Junita mau cerita apa nih ke kita nih? Mau Ini berbagi apa? iya Pak, ini baru kejadian Pak. Tadi saya agak pusing ya Pak ya, lihat tingkah laku anak-anak Pak. Jadi Hmm, ada anak salah satu dalam pembelajaran hmm, yang selalu tidak fokus untuk belajar, maunya main terus Pak. Oke, baik-baik. Jadi ada anak yang tidak fokus ya belajarnya karena dia mungkin sesuatu yang bisa di tidak bisa ditangkap dari apa yang disampaikan. Nah, Bu Benar Pak. Junita, kira-kira apa nih yang ingin kita capai nih dari Yang tujuan kita? iya Pak, yang mau dicapai bagaimana sih Pak untuk membuat anak-anak ini lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran dan dia sama teman-teman yang lain lebih fokus lagi dengan pembelajaran yang untuk hari ini Pak. Jadi soalnya saya jadi terganggu Pak. Untuk pembelajaran juga tidak mencapai Pak karena memang beberapa tingkah anak-anak yang selalu membuat terhambatnya pembelajaran Pak. Saya mau Oh, solusinya Pak. oh gitu gitu, baik baik baik. Nah, berarti tadi kita temukan ada anak ya yang tidak fokus dengan pembelajaran Mm-mm, sehingga target pembelajaran hari ini mm-mm. tidak tercapai gitu. Nah, eh, kira-kira menurut Ibu si anak ini kenapa ya bisa tidak fokus gitu ya? Oke, mungkin karena kan saya tadi jam pelajaran terakhir ya Pak ya. Mm-mm. Jam pelajaran terakhir, mungkin ada juga rasa bosan, rasa jenuh, ngantuk juga Pak di situ Pak semuanya. Ya itu mungkin akibatnya Pak. Jadi rasa jenuh, apalagi pelajaran fisika ya Pak ya. Oh iya iya. Itu ada pengaruhnya Pak. Oh jadi Ibu mengajar fisika Bu ya? Iya benar Pak. Oh iya iya betul betul. Dan memang boleh jadi ya oleh sebagian orang pelajaran fisika ini dianggap pelajaran yang sulit kali Bu ya. Benar Pak. Apalagi jam terakhir ya Pak ya. Oh jam terakhir. Nah berarti tadi kan sudah kita sama-sama ya gali ya kita temukan boleh jadi penyebab anak ini tidak fokus karena kira-kira di jam siang pembelajarannya juga mungkin ngantuk juga bosan. Nah, menurut Ibu kira-kira agar anak tidak bosan apalagi di jam siang, kira-kira apa tuh yang bisa kita lakukan agar pembelajaran fisika ini tetap menyenangkan di waktu siang dan juga ngantuk ini? Oke Kira-kira Pak. bagaimana? Jadi untuk keseluruhan dulu ya Pak ya, untuk Ya. keseluruhan dulu, bukan untuk murid yang bermasalah. Secara keseluruhan yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas dulu Pak. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas dulu, kesepakatan pembelajaran, Oke. sewaktu sewaktu ibu berbicara, semua mendengar. Siapa Oke. yang mau ngasih pendapat tunjuk tangan. Akhirnya mereka setuju ya Pak ya. Oke. Yang kedua, saya membuat ice breaking Pak sebelum memulai pembelajaran. Seperti tarian, mengikuti gerakan Pak. Jadi itu membuat semangat siswa ya Pak ya. Itu aja sih yang saya lakukan di awal pembelajaran Pak untuk Oh membuat di anak-anak awal itu pembelajaran. tertarik. Iya Oke benar oke. Pak. Berarti Ibu biasanya dalam pembelajaran itu sampai berapa jam? Jadi untuk seminggu itu kan Pak untuk fisika itu 3 JP Pak. Oh 3 JP. Iya langsung. Jadi itu mungkin ya pengaruhnya ya Pak ya. Iya iya. Nah solusi Ibu kira-kira jika pada saat 3 jam pembelajaran itu ada anak-anak sebagian atau sedikit mengalami kejenuhan, bosan karena ngantuk, itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Solusi apa yang akan Ibu Yang tawarkan? solusi yang saya lakukan sih Pak, kalau ada saya membagi
mata pelajaran itu menjadi teori dengan praktek, Pak. Jadi saya buat teori dulu, contohnya nih Pak, tadi kan pembelajaran hukum Newton nih Pak. Jadi hukum Newton itu aplikasinya 1, 2, 3, langsung kita praktekkan Pak setelah anak-anak paham Pak. Jadi mungkin anak-anak dari praktek itu lebih paham ya Pak ya. Iya, kemudian yang kedua, mungkin anak-anak yang bermasalah saya suruh cuci muka Pak. Oh gitu. Iya, jadi Betul. yang bermasalah ini cuma 1, 2 orang Pak. Jadi jumlah 2 orang, saya suruh cuci muka, akhirnya ini lagi Pak, anaknya. Oh betul. Iya. Oke, jadi 3 jam pembelajaran dengan metode yang sudah diterapkan teori praktek, dan itu akan mengatasi anak-anak dari kejenuhan dengan pembelajaran fisika di kelas. Walaupun nanti ya ada anak yang masih mengantuk atau bosan, terlihat bosan, Ibu mengatasinya dengan memerintahkan mereka untuk cuci muka. Kira-kira ada hal lain enggak Bu? Kira-kira kalau udah cuci muka masih ngantuk juga atau terlihat bosan sekali gitu dia. Kira-kira ada hal lain lagi yang diterapkan? Oke, saya mengganti metode pelajaran ya Pak ya. Mungkin dari praktek metode ceramah saya langsung membuat metode menjawab soal dengan permainan game Pak. Nah, jadi permainan gamenya berkelompok Pak. Jadi biar ada tanggung jawab. Akhirnya kalau berkelompok kan anak-anak jadi semangat ya Pak ya. Apalagi untuk fisika kan Pak, perhitungannya agak susah. Jadi masing-masing ada tanggung jawab berkelompok. Kemudian Pak, yang saya lakukan lagi tutor sebaya Pak. Jadi tiap kelompok tutor sebaya. Ya, jadi tiap kelompok itu saya pilih ketua yang bertanggung jawab untuk kelompok tersebut bagaimana memahami pembelajaran tersebut Pak. Betul ya Pak? Oke. Oh jadi ketika ada anak yang terlihat bosan di pelajaran Ibu, kemudian Ibu tadi sudah memberikan beberapa alternatif cara ya, dan ketika sudah terlihat masih ngantuk, membosankan, ternyata ada beberapa cara lagi yang bisa dilakukan oleh Ibu. Baik. Nah, ini kira-kira diterapkan di setiap pertemuan atau hanya di keadaan tertentu saja Bu untuk beberapa metode itu? Iya Pak, jadi kadang-kadang kalau fisika ya Pak ya, apalagi fisika saya terapkan di setiap pembelajaran sih Pak. Jadi kalau contohnya ini saya teori, praktek, teori dulu praktek, kemudian buat games permainan untuk mata pembelajaran tersebut, kemudian saya menggunakan tutor sebaya Pak. Itu seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya, karena saya juga berpikir kalau guru yang berkaitan dengan hitung-hitungan itu pasti itu akan sangat membosankan kalau gurunya tidak sangat kreatif ya. Ya saya melihat Bu Junita ini kreatif sekali, mampu membangkitkan semangat ya anak-anak yang terlihat jenuh, terlihat membosankan di dalam menjalani proses pembelajarannya. Nah, kira-kira jika ada beberapa anak atau mungkin satu anak setelah metode yang Ibu lakukan masih ada yang terlihat tidak fokus gitu atau ada, terlihat Pak. Nah, itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Oke, jadi mungkin yang saya lakukan ya Pak ya, rata-rata laki-laki ya Pak yang tidak fokus ya Pak ya, 1-2 orang. Jadi kalau dia nggak fokus lagi, saya ajak keluar Pak, keluar sekolah, ke lapangan. Oh iya. Iya. Jadi saya menyesuaikan pelajaran kemarin Pak, kan contohnya hukum Newton nih Pak. Ada kaitannya dengan olahraga ya Pak ya. Jadi mata pelajaran tersebut saya hubungkan ke olahraga Pak, contohnya main voli, main basket gitu Pak. Akhirnya anak-anak paham. Oh gitu. Terakhir Pak. Siap. Ya, ini luar biasa sekali ya. Berarti dari pembicaraan kita sebetulnya memang Ibu sendiri ya sudah tahu ya solusi yang akan dijalankan, dan ini juga saya menjadi lebih terbuka, lebih percaya ternyata belajar fisika itu atau belajar yang berkaitan dengan matematika tidak membosankan ya. Dan ini sangat penting sekali bisa diterapkan dan bisa diberikan kepercayaan.
Nah, baik Bu Junita, luar biasa. Saya berharap nanti dibuktikan juga, artinya pencapaian siswa dalam pembelajaran ini bisa memahami tentang metode atau pembelajaran fisika di kelas yang Ibu pimpin. Dan luar biasa sekali Bu Terima kasih Junita. Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan perjalanan mengajarnya, mendidiknya terhadap pelajaran yang berkaitan dengan fisika ini menyenangkan dan bisa dengan mudah diterima oleh siswa. Baik, terima kasih Bu Junita atas waktunya. Selamat Terima sore. kasih Pak untuk waktunya hari ini. Saya banyak menemukan solusi loh Pak dari Bapak. Akhirnya Bapak Baik. menggali informasi dari saya dan saya dapat menemukan solusi sendiri Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum Pak. Baik, terima kasih. Baik.